Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Sayyid SSMKOM, dosen program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wirabakti. Mata kuliah yang saya ampu adalah komunikasi bisnis dengan bobot 2 SKS yang diberikan pada mahasiswa prodi manajemen semester 6. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan kemampuan menganalisis, merancang, dan menerapkan komunikasi efektif dalam lingkungan bisnis dan organisasi. Kemampuan yang diharapkan pada mata kuliah ini disusun berdasarkan CPL atau capaian pembelajaran lulusan prodi manajemen, yakni kemampuan menunjukkan sikap religius, menguasai konsep teoritis ilmu manajemen dan menerapkannya dalam berbagai tipe organisasi baik bisnis maupun non bisnis, menguasai prinsip bisnis dan etika kewirausahaan global secara profesional, kemampuan berkomunikasi secara efektif pada semua level fungsi organisasi dan manajemen dengan mengaplikasikan teknologi informasi yang relevan, serta kemampuan menguasai prinsip komunikasi lintas fungsi organisasi dan budaya pada tingkat lokal, regional, dan global. Kontribusi tersebut kemudian dijabarkan di dalam 4 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang mencakup kemampuan menganalisis konsep, prinsip, fungsi, dan model komunikasi bisnis sebagai dasar pengambilan keputusan dalam organisasi dan kegiatan kewirausahaan. Kemampuan mengevaluasi efektivitas komunikasi organisasi, komunikasi interpersonal, komunikasi lintas budaya, serta komunikasi digital dalam mendukung keberhasilan organisasi, kemampuan merancang dan menghasilkan berbagai dokumen komunikasi bisnis profesional berupa surat bisnis, laporan, proposal, presentasi, dan media komunikasi digital sesuai kebutuhan organisasi, dan mendemonstrasikan kemampuan komunikasi bisnis melalui presentasi, negosiasi, diskusi, meeting, dan komunikasi profesional secara etis, humanis, dan berbasis teknologi digital. Keempat CPK tersebut selanjutnya diuraikan ke dalam sejumlah kemampuan akhir pada setiap tahapan pembelajaran atau sub CPMK. Penyusunan sub CPMK dilakukan secara bertahap agar mahasiswa dapat membangun kompetensinya secara berkesinambungan, mulai dari penguasaan konsep dasar hingga mampu menerapkan komunikasi bisnis dalam penyelesaian permasalahan nyata di organisasi maupun dunia usaha. Pembelajaran dilaksanakan melalui kombinasi teori, praktek, studi kasus, diskusi, dan proyek, sehingga mahasiswa mampu mengembangkan kompetensi komunikasi profesional yang mendukung organisasi, dunia usaha, dan kewirausahaan berbasis teknologi digital. Pada video pernyataan diri dosen ini, saya akan menjelaskan salah satu materi pembelajaran pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu materi pada pertemuan ke-12, yaitu merancang rencana strategi komunikasi atau business communication plan dengan menerapkan pendekatan delivery, interaction, dan assessment, di mana perkuliahan dilakukan dengan tatap muka melalui metode pembelajaran ceramah interaktif, tanya jawab. Pembelajaran saya awali dengan persepsi melalui pertanyaan yang mengaitkan pengalaman mahasiswa dengan aktivitas kewirausahaan seperti memiliki usaha sendiri, menjadi reseller, atau apakah membantu usaha keluarga. Selanjutnya mahasiswa saya ajak mendiskusikan ilustrasi 2 usaha yang menjual produk serupa tetapi memperoleh hasil penjualan yang berbeda karena menerapkan strategi komunikasi yang berbeda. Kegiatan ini bertujuan membangun motivasi belajar sekaligus menumbuhkan kesadaran bahwa keberhasilan bisnis tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk, tetapi juga oleh strategi komunikasi yang dirancang secara tepat. Setelah mahasiswa memahami pentingnya strategi komunikasi, saya akan mengaitkan materi dengan kebutuhan dunia kerja sehingga mahasiswa memahami bahwa kemampuan menyusun business communication plan merupakan kompetensi yang dibutuhkan oleh manajer, pelaku UMKM, maupun wirausahawan. Selanjutnya saya menjelaskan konsep dasar rencana komunikasi bisnis menggunakan teori yang relevan dan memperkuat pemahaman mahasiswa melalui analogi blueprint pembangunan rumah, sehingga mereka memahami bahwa strategi komunikasi itu harus dirancang secara sistematis sebelum diimplementasikan. Pada tahap berikutnya, saya membimbing mahasiswa mempelajari tahapan penyusunan business communication plan, mulai dari merumuskan tujuan komunikasi, menggunakan prinsip SMART, mengidentifikasi target audience, menyusun pesan utama, memilih media komunikasi digital yang sesuai, hingga merancang implementasi dan evaluasi program komunikasi. Dalam membangun interaksi pembelajaran, saya menerapkan komunikasi 2 arah agar mahasiswa terlibat aktif selama proses perkuliahan. Saya memulai pembelajaran dengan kegiatan brainstorming melalui pertanyaan pemantik mengenai pengalaman mahasiswa dalam berwirausaha atau memasarkan suatu produk.
Kegiatan ini bertujuan menggali pengetahuan awal mahasiswa sekaligus membangun keterkaitan antara pengalaman mereka dengan materi yang akan dipelajari. Selanjutnya, saya mengajak mahasiswa mendiskusikan studi kasus mengenai dua pelaku usaha yang memiliki produk serupa namun memperoleh hasil penjualan yang berbeda karena strategi komunikasi yang digunakan berbeda. Melalui diskusi tersebut, mahasiswa saya dorong untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan komunikasi bisnis dan menyampaikan hasil analisisnya secara lisan. Pada saat menjelaskan tahapan penyusunan business communication plan, saya memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya, menyampaikan pendapat, dan mendiskusikan alternatif strategi komunikasi yang sesuai dengan karakteristik organisasi atau UMKM yang dipilih. Saya juga memberikan umpan balik secara langsung terhadap ide maupun argumentasi yang disampaikan mahasiswa sehingga mereka itu dapat memperbaiki pemahamannya sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Untuk mengukur ketercapaian sub CPMK pada materi ini, saya melaksanakan penilaian sesuai dengan RPS melalui teknik tanya jawab dan observasi terhadap partisipasi mahasiswa selama proses pembelajaran. Jadi penilaian dilakukan ketika mahasiswa terlibat dalam diskusi, mengemukakan pendapat, menjawab pertanyaan, serta memberikan argumentasi terhadap studi kasus yang dibahas di kelas. Selain penilaian selama proses pembelajaran, saya juga memberikan penugasan berupa penyusunan outline business communication plan yang dikerjakan secara mandiri di luar jam perkuliahan untuk kemudian itu dipresentasikan pada pertemuan selanjutnya. Berikut kita simak videonya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat semua? Sehat. Iya, karena hari ini kita coba membahas tentang kalau dalam ilmu manajemen itu ada yang namanya komunikasi bisnis. Tetapi di komunikasi bisnis itu kita akan coba untuk membuat atau menyusun strategi komunikasi untuk mencapai tujuan perusahaan, dan itu akan ada beberapa tahapan-tahapan nanti. Tetapi sebelum masuk itu saya mau cari tahu dulu, kira-kira teman-teman sini ada yang punya usaha sampingan kayak online atau berafiliasi atau punya usaha sendiri kecil-kecilan lah? Ada yang punya? Iya, boleh cek komposisi tubuh. Terus yang perkenalkan jelasnya ini bagus untuk kamu jadi bagus menurut kami. Menarik ini. Biasanya kalau kita punya usaha ya, menurut kalian apa yang paling susah sebenarnya? Pelanggan kembali. Pelanggan ya, cari pelanggan. Apalagi? Cari pelanggan, nggak? Cara brandingnya. Cara brandingnya, apalagi? Cara mempengaruhi orang, ya kan? Tidak ada sebenarnya yang salah ya kalau kita mengatakan bahwa hal yang paling tersulit itu adalah bagaimana kita mencari pelanggan, bagaimana supaya barang jualan kita itu laris, bagaimana supaya orang tertarik gitu ya. Itu yang agak sulit untuk meyakinkan orang. Tetapi sebenarnya ada satu hal yang sangat penting dalam dunia usaha ya, atau dalam sebuah organisasi lah ya, adalah cara mengkomunikasikan. Saya ingin memberikan perbandingan bahwa anggap saja ya, misalnya kamu nih ada semacam usaha kopi ya, kemudian kamu itu berhasil membuat atau menjual kopi sebanyak 300 gelas. Kamu juga punya usaha yang sama, produknya sama, kopi, tetapi larisnya cuma 30 gelas ya. Sama-sama nih ya, kopinya juga sama, rasanya juga sama, tapi kok beda hasilnya? Apa kira-kira? Kenapa sampai ini terjadi? Promosinya? Cara komunikasinya ke pelanggan. Oh, oke. Ada yang bilang karena promosinya. Apalagi? Karena cara Komunikasi ke pelanggan. Oke. Cara komunikasinya dengan pelanggan. Ada lagi?
Kira-kira mengapa sampai itu bisa berbeda? Mungkin dari harganya, Dari apa? hasilnya. Dari harganya yang tidak terjangkau oleh mereka. Oke, harga yang tak terjangkau. Ada lagi? Lokasinya strategis. Yes, ada yang bilang lokasi. Apa lagi? Treatment. Kenyamanan tempatnya. Kenyamanan tempat. Oke. Misalnya kafe-kafe ya? Ya. Oke. Ada lagi? Relasinya. Hah? Relasinya. Relasinya. Oke, relasi. Ada lagi? Kira-kira mengapa sampai hal itu berbeda? Sebenarnya ini semua betul, ya kan? Tetapi teman-teman perlu ingat bahwa yang paling terpenting dalam dunia bisnis adalah strategi komunikasi. Sebaik apapun kita punya produk, misalnya kamu punya produk yang sangat bagus, berkualitas, terkenal gitu ya, tetapi itu kurang banyak orang yang meliriknya. Ya. Sebaliknya, produkmu biasa-biasa saja gitu ya, tapi itu banyak yang beli. Kenapa? Karena strategi komunikasi kita yang berbeda. Oke, ada deh. Sebenarnya yang tadi saya coba lempar itu, saya berharap dari pelajaran yang kita dapat ini, harapan saya adalah pertama ya, nanti bisa dijelaskan konsepnya, strategi komunikasi itu apa. Kemudian nanti kita akan sama-sama untuk menganalisis kebutuhan-kebutuhan, mengapa sampai kita harus melakukan adanya strategi-strategi ya, komunikasi dalam dunia bisnis. Paling penting adalah bagaimana kalian bisa merancang dan menyusun. Ya, ini yang paling sangat penting sebenarnya. Kalau ditanya untuk apa sih saya belajar mata kuliah seperti ini? Oh, 10 tahun, 5 tahun atau bisa jadi tahun depan setelah kalian lolos, strategi komunikasi itu banyak dibutuhkan di dunia kerja. Ya kan? Kenapa? Karena ini menyangkut dengan tujuan yang ingin kita capai. Tidak mudah sebenarnya ketika kita mau menyusun strategi komunikasi. Itu ada beberapa hal-hal yang perlu kita lakukan dulu. Nah, pertama adalah ini penting untuk manajer atau mereka yang bergerak di bidang wirausaha ya. Kenapa? Karena sebenarnya keterampilan ini sangat spesifik, membutuhkan riset-riset sebelum kita melangkah jauh. Ya, banyak hal yang perlu diriset dulu. Bukan soal barangnya, bukan soal orangnya, tapi banyak hal. Nanti kita akan coba jelaskan itu ya, apa ya pentingnya. Kemudian ini tadi ya, bagaimana cara kita nanti memperkenalkan produk kita melalui strategi komunikasi yang kita lakukan. Selebihnya itu ya yang pastinya adalah bagaimana kita nanti melakukan evaluasi, ada dasar. Nah, ini ada ya, komunikasi bisnis. Kita harus bisa membedakan yang namanya komunikasi ya, dan ada yang namanya bisnis. Kira-kira komunikasi itu apa? Secara harfiah. Pertukaran informasi. Apa? Pertukaran informasi. Pertukaran informasi. Oke, ada lagi? Bagaimana caranya kalau orang tidak bisa ngomong? Bisa nggak? Ada pertukaran informasi. Cara penyampaiannya. Oke. Ada lagi komunikasi? Adalah proses ya. Kalau kita lihat teori dari Bovo ya dan Trilling, dia ini adalah pakar komunikasi. Tentu saya bilang bahwa komunikasi bisnis itu bukan sekedar promosi, tetapi ada strategi terencana, oke, yang menghubungkan organisasi dan audiens secara efektif dan terukur. Ada kata terukur. Berarti kalau kita mau terancana, kita menentukan dulu apa-apa yang harus kita lakukan. Setelah prosesnya kita lakukan semua, nanti hasilnya ini bisa kita ukur. Ada yang namanya rencana komunikasi.
Kalau menurut pakar Kutlit, ya, dia adalah pakar perencanaan komunikasi, adalah rencana komunikasi itu adalah merupakan blueprint atau cetak, ya. Jadi ibaratnya begini nih, kalau kita mau membangun rumah, kira-kira apa dulu yang dipikirkan kalau kita mau membangun rumah? Fondasi. Ada apanya? Fondasi. Ada fondasi. Fondasi itu terbuat dari apa? Batu. Oke, batu, apalagi? Semen, pasir. Ini semua adalah bahan. Nah, kita sudah menentukan bahan. Oke, ada lokasi. Jadi sudah ada desainnya. Lokasinya sudah ada. Kemudian kita menentukan apa? Ada anggaran. Kira-kira berapa ya biayanya? Sama ketika kita merencanakan sebuah strategi. Kita mau bikin apa dulu nih? Kampanye apa? Tapi sampai di sini sudah bisa dipahami ya. Artinya kalau kita mau menyusun strategi komunikasi ada rencana dulu. Ya. Rencananya seperti apa? Karena kalau tidak ada rencana, sulit juga kita mau ngapain. Teman-teman, ini ada tahapan penyusunan rencana. Jadi dia itu pertama adalah kita menentukan tujuan dulu. Contohnya, kita tetapkan tujuan, ya. Ada yang namanya SMART, jadi ada SMART. SMART-nya adalah spesifik. Spesifik itu adalah khusus, ya. Itu harus fokus. Tujuan harus memiliki suatu kejelasan. Anggaplah, misalnya saya mau sehat. Untuk sehat itu apa yang harus kita lakukan? Dijaga makanan, pola makan kita. Oke. Makannya 2 kali sehari. Apalagi olahraga. Oke. Olahraga. Apalagi? Tidur diatur. Oke. Nah, yang kalian sebutkan tadi itu sudah spesifik. Kalau dalam tujuan organisasi, kalau kita mengatakan bahwa saya mau sehat, itu adalah visi. Tetapi untuk mencapai ke situ, ada hal-hal yang harus kita lakukan. Itulah yang namanya misi. Jadi tujuan itu harus memiliki fokus, kejelasan, ya kan? Ada poin-poin yang harus kita lakukan. Ada prioritas. Sampai sini bisa dipahami? Spesifik. Ada lagi yang namanya M. M itu adalah apa itu measure? Terukur, betul, terukur. Apanya diukur? Apa yang diukur? Pencapaiannya. Pencapaian. Oke, pencapaian diukur. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya diukur? Kira-kira bagaimana caranya? Tujuan harus dapat diukur dengan angka atau indikator. Caranya adalah, misalnya saya kasih contoh ya. Misalnya dapat diukur. Kalau saya bilang begini, yes, penjualan kita berhasil. Penjualan kita berhasil. Kalau penjualan kita berhasil, apa yang berhasil? Apanya? Apa penjualannya? Penjualan produknya. Penjualan produk. Penjualan produk berhasil. Kenapa memang penjualannya? Apa? Banyak. Meningkat. Oke, meningkat. Meningkat. Dari mana ditahu kalau itu meningkat? Mencapai target. Mencapai target. Target awal? Target tahunnya mungkin segini. Oke, yang sebelumnya 20% menjadi
30%. Itu namanya indikator. Gitu. Apalagi kalau saya bilang kita berhasil pelanggan. Oke, kan beda tuh. Oke. Bisnis kita berhasil. Produk penjualan mampu menembus 100%. Tahun lalu itu cuma 15%. Jalan mobil ya misalnya. Pelanggan kita yang awalnya hanya orang tua, tapi ternyata banyak anak muda yang mobil sport. Nah itu adalah kita berbicara indikator. Berarti kalau measurable itu adalah tujuan harus ada indikator. Tuh dapat diukur ya untuk mengetahui keberhasilan. Ketika kita sudah bisa mengukur, ada tujuan kita yang jelas, kemudian bisa kita ukur apakah tujuan kita dikatakan berhasil, sudah tercapai. Mengapa? Achievable. A itu achieve. Achieve itu apa? Ini dalam bahasa Inggris ini. Mencapai. Achievable berarti dapat dicapai. Apa maksudnya dapat dicapai? Achievable. Oke, saya kasih contoh ya. Misalnya dia begini. Kita itu mau buka cabang. Kita ada usaha, anggaplah usaha kopi. Kopi Nusantara namanya. Omsetnya rata-rata hanya anggaplah sekitar 25 juta per bulan. Per 3 bulan. Misalnya ya, kita mau buka cabang di Papua. Kita mau buka cabang di Sulawesi Barat. Kita mau buka cabang di Jakarta. Kita mau buka cabang di Bandung. Menurut kalian logis tidak? Dalam waktu bersamaan kita mau buka cabang itu ada sekitar 10, tapi dengan pendapatan 25 juta per 3 bulan dari kopi yang kita jual usaha kita. Menurut kalian itu memungkinkan? Memungkinkan tidak untuk membuka cabang? Ya? Mungkin kan dibutuhkan kalau bersama enggak. Betul, itu namanya achievable. Harus realistis juga. Jadi ngapain kita mau buka cabang, tapi kalau tidak rasional, tidak realistis untuk diwujudkan. Nah, tujuan itu harus memiliki realistis untuk bisa dicapai. Terlalu banyak kita punya impian-impian, tetapi kondisi kita itu tidak memungkinkan. Jadi strateginya adalah lakukanlah yang bisa dicapai. Oke, setelah achievable, ada yang namanya R. R itu apa? Relevan. Relevan. Relevan itu apa? Kira-kira ada yang tahu relevan apa? Relevan. Jadi jangan sampai tujuan yang kita lakukan atau strategi komunikasi yang kita lakukan tidak nyambung. Kalau tidak nyambung, sia-sia. Jadi ada 5. Yang terakhir adalah time. Apa itu time? Hah? Waktu. Oke, kalau saya bilang begini, mau kalau lulus ujian dengan IPK minimal 3,9. Itu sudah jelas tidak? Tujuan kita? Belum. Mengapa dikatakan belum? Ya? Waktunya belum ditentukan. Waktunya belum ditentukan. Oke, kumpulkan tugasnya anak-anak. Apakah itu sudah jelas? Kumpulkan tugasnya. Kenapa belum dikatakan? Nah, tidak ada waktunya, tidak ada datanya. Kalau saya tidak mengatakan bahwa
Kumpulkan tugas kalian deadline hari Sabtu tanggal 25 Februari 2026. Itu sangat jelas. Kalau tidak ada batasan seperti itu, bisa saja itu mahasiswa kirimnya oke dekat-dekat di final deh baru saya kirim, atau sudah di kan tidak jelas kan, tidak ada waktu. Itulah pentingnya kita menentukan bahwa tujuan itu harus memiliki waktu atau keterbatasan. Kenapa? Supaya kita memiliki target dalam 3 bulan ke depan itu apa yang akan kita lakukan. Sampai sini ada yang mau bertanya soal itu? Enggak ada? Oke, nanti ini ada semacam studi kasus. Kalian nanti menentukan sendiri studi kasusnya seperti apa, dan kalian menentukan siapa-siapa yang menemani kelompok. Nah, tugas kalian adalah menyusun strategi komunikasi. Silahkan itu dikerja kelompok, dan nanti hasilnya itu dikumpulkan untuk pertemuan berikutnya dan silakan dipresentasikan. Clear tugasnya? Misalnya kelompokmu itu mau studi kasusnya UMKM apa? Perkopian. Di sini ada yang mau ini, yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, per kelompok 3 orang, 4 orang. Oke, sampai ketemu pekan depan. Persiapkan untuk tugas presentasi. Jadi hasil komunikasi plan kalian itu dipresentasikan untuk sistem perkelompoknya. Terima kasih banyak. Kalau tidak ada yang bertanya, saya akhiri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.